Gempar. Pramugari cantik dari Spanyol akhirnya menikah dengan pemandu wisata sederhana di Bali. Pernikahan adat mereka bikin haru dan jadi viral di seluruh dunia. Pesawat yang membawa Isabella akhirnya mendarat di Bandara Ngurah Rai, Bali. Suasana ramai, suara campuran dari berbagai bahasa terdengar di lorong kedatangan. Wanita berambut coklat terang itu menarik koper besarnya sambil menghela napas panjang. Ia baru saja menyelesaikan serangkaian penerbangan panjang sebagai pramugari internasional. Senyum di wajahnya terlihat lelah, tapi matanya tetap hidup, seperti seseorang yang ingin menemukan sesuatu yang baru. Isabella memilih Bali bukan tanpa alasan. Ia ingin beristirahat, jauh dari hiruk-pikuk kota besar dan tekanan pekerjaannya. Selama bertahun-tahun ia terbang dari satu negara ke negara lain, bertemu banyak orang, melihat berbagai kota, namun dalam hatinya selalu ada kekosongan. Ia merasa dunia yang begitu luas tidak mampu mengisi ruang sunyi di dalam dirinya. Kali ini, ia berharap Bali bisa memberi jawaban. Di pintu keluar bandara, ia melihat seorang pria berdiri sambil membawa papan bertuliskan namanya. Pria itu berkulit sawo matang, berpakaian sederhana dengan kemeja putih dan celana hitam. Senyumnya lebar, tatapannya hangat. Isabella segera menghampirinya. "Isabella?" tanya pria itu dengan aksen lokal yang kental. "Yes, I'm Isabella," jawabnya dengan tersenyum sopan. "Nama saya Ardi. Saya akan menjadi pemandu wisata Anda selama di Bali," kata pria itu sambil menjabat tangannya. Genggamannya kuat, hangat, dan penuh percaya diri. Isabella mengangguk, lalu mengikuti Ardi menuju mobil sederhana yang sudah menunggu. Perjalanan dari bandara menuju hotel penuh dengan percakapan ringan. Ardi berbicara dengan bahasa Inggris sederhana, tapi cukup untuk membuat Isabella mengerti. Ia bercerita tentang budaya Bali, tentang pura, sawah yang menghijau, juga pantai-pantai yang terkenal. Isabella mendengarkan dengan seksama. Ia kagum dengan cara Ardi bercerita, sederhana tapi penuh semangat. Ketika mereka melewati jalan-jalan kecil dengan pemandangan sawah yang terbentang, Isabella terdiam sejenak. Ia merasa tenang, berbeda dengan kehidupannya yang selalu sibuk. Ardi sesekali melirik ke arahnya melalui kaca spion. Ada sesuatu pada perempuan itu yang membuatnya berbeda dari turis lain. Isabella tidak terlihat seperti orang asing yang hanya datang untuk bersenang-senang. Ada kesedihan samar di matanya, seakan ia membawa beban yang berat. Sampai di hotel, Ardi membantu membawakan koper Isabella. "Selamat beristirahat. Besok pagi saya jemput jam 8. Kita mulai perjalanan," ucapnya ramah. Isabella hanya tersenyum, tapi dalam hati ia merasa lega. Kehangatan pria itu memberi rasa aman. Keesokan harinya, pagi di Bali menyambut dengan matahari hangat dan udara segar. Ardi sudah menunggu di lobi. Isabella turun dengan mengenakan gaun santai berwarna putih. Ia terlihat berbeda dari kemarin, lebih segar dan bersemangat. Mereka memulai perjalanan ke Ubud, tempat sawah teras sering yang terkenal. Di sana, Isabella terpana. Ia berjalan pelan di jalan setapak di antara sawah, sesekali berhenti untuk mengambil foto. Ardi berjalan di sampingnya, sesekali menjelaskan tentang sistem irigasi tradisional Subak. Isabella memperhatikan dengan serius, lalu tersenyum. "Kamu bangga dengan tempat ini, ya?" tanya Isabella. "Tentu," jawab Ardi. "Ini warisan dari leluhur kami. Tempat ini bukan hanya sawah, tapi kehidupan kami." Isabella mengangguk pelan. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Kesederhanaannya membuatnya kagum. Selama ini ia terbiasa dengan orang-orang yang bicara besar, mengejar uang dan status. Ardi justru bicara tentang tanah, tradisi, dan kehidupan sederhana. Hari itu mereka juga mengunjungi sebuah pura. Isabella mengenakan kain tradisional yang dipinjamkan Ardi. Ia merasa canggung, tapi Ardi menenangkan. Saat mereka masuk ke pura, suasana hening dan sakral membuat Isabella merinding. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan ketenangan yang selama ini ia cari. Ardi berdiri di sampingnya, memberi ruang untuknya menikmati momen itu. "Tempat ini sangat berbeda," kata Isabella pelan.
Saya merasa tenang di sini. Ardi menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Kadang, ketenangan bukan dicari di tempat mewah, tapi di hati yang sederhana. Kata-kata itu membekas di pikiran Isabella. Ia menoleh, melihat wajah Ardi yang tulus. Hatinya bergetar. Ia sadar, dalam waktu singkat, pria ini sudah membuatnya merasa sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Malam harinya, setelah perjalanan panjang, Isabella duduk di balkon hotelnya sambil memandang langit berbintang. Ia teringat masa lalunya, hubungan yang gagal, keluarga yang menuntut, dan pekerjaannya yang membuatnya tak pernah punya waktu untuk dirinya sendiri. Ia selalu merasa kosong, meski hidupnya tampak sempurna di mata orang lain. Namun hari ini berbeda. Ia merasa ada sedikit cahaya yang masuk dalam hidupnya. Cahaya itu berasal dari sosok sederhana bernama Ardi. Beberapa hari berikutnya, perjalanan mereka semakin membuat keduanya dekat. Dari kunjungan ke pasar tradisional, makan makanan lokal, hingga mendaki bukit untuk melihat matahari terbit. Isabella tertawa lepas, sesuatu yang jarang ia lakukan selama bertahun-tahun. Ardi pun mulai merasa nyaman. Ia bercerita tentang keluarganya di desa, tentang perjuangannya menjadi pemandu wisata untuk menghidupi orang tua dan adiknya. Isabella mendengarkan dengan mata berbinar. Ia melihat keberanian dan ketulusan dalam diri Ardi. Namun, semakin dekat mereka, semakin Isabella menyadari bahwa ada jurang besar di antara mereka. Ia berasal dari dunia yang berbeda, keluarga yang mapan di Spanyol, pekerjaan bergengsi sebagai pramugari internasional. Sedangkan Ardi hanyalah seorang pemandu wisata sederhana di Bali. Ia bertanya-tanya, apakah perasaan ini hanya sesaat, atau benar-benar cinta? Suatu sore, mereka duduk di tepi pantai, menunggu matahari terbenam. Angin laut bertiup pelan, deburan ombak mengiringi keheningan. Isabella menoleh ke arah Ardi. Ia ingin mengucapkan sesuatu, tapi ragu. Ardi, katanya akhirnya, kamu pernah jatuh cinta? Ardi terdiam, lalu tersenyum kecil. Pernah, tapi bukan cinta yang bahagia. Orang itu akhirnya memilih yang lebih baik daripada saya. Isabella menatapnya lama. Ia bisa merasakan luka lama dalam suara Ardi. Saya juga pernah, ucapnya pelan. Dan itu meninggalkan luka yang dalam. Keduanya saling berpandangan. Ada kesepahaman yang muncul tanpa kata. Mereka sama-sama pernah terluka, sama-sama mencari ketenangan. Saat matahari perlahan tenggelam, Isabella merasa hatinya semakin yakin, pria ini bukan hanya pemandu wisata. Ia mungkin adalah orang yang bisa menuntunnya keluar dari kesepian. Namun di balik keindahan itu, ada bayangan yang menunggu. Isabella tahu cepat atau lambat, ia harus kembali ke dunia nyata, pekerjaan, keluarga, dan semua tuntutan yang melelahkan. Pertanyaan besar muncul dalam benaknya. Apakah hubungannya dengan Ardi bisa bertahan melawan kenyataan yang keras? Malam itu, ketika ia kembali ke hotel, Isabella memandang cermin dan berkata pelan pada dirinya sendiri, "Apa aku sanggup melawan semuanya demi dia?" Hatinya berdebar, antara takut dan berharap. Sebuah perjalanan baru saja dimulai, dan ia sadar, ini bukan sekadar liburan singkat. Ini mungkin adalah awal dari cinta yang akan mengubah hidupnya. Hari-hari Isabella di Bali berjalan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Setiap pagi, Ardi datang menjemput dengan senyum ramahnya. Mereka mengunjungi berbagai tempat, dari sawah yang hijau di Tegal Lalang hingga desa tradisional di pinggiran Ubud. Isabella merasa hidupnya penuh warna. Ia bisa tertawa tanpa berpura-pura, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Di pasar tradisional, Isabella berjalan di samping Ardi sambil mencoba makanan lokal. Ardi dengan sabar menjelaskan setiap makanan yang mereka lihat. Ini namanya klepon. Kue beras ketan dengan gula merah di dalamnya. Kalau dimakan, gulanya meledak di mulut. Isabella tertawa, lalu mencoba satu. Benar saja, saat ia menggigit, gula merahnya langsung cair dan membuatnya terkejut. "Wow, ini enak sekali," katanya riang. Ardi ikut tertawa melihat ekspresi polosnya. Warga sekitar melihat mereka dengan rasa penasaran.
Bule cantik yang berjalan bersama pemandu lokal sederhana tentu menarik perhatian. Ada yang tersenyum ramah, tapi ada juga yang berbisik-bisik. Isabella tidak terlalu mempedulikan. Ia terlalu sibuk menikmati kebersamaan dengan Ardi. Di perjalanan pulang, Isabella duduk di mobil sambil menatap keluar jendela. Kamu selalu terlihat bahagia, Ardi. Hidup kamu sederhana, tapi kamu tetap tersenyum. Bagaimana bisa begitu? Ardi terdiam sejenak, lalu menjawab, saya tidak punya banyak. Tapi saya punya keluarga, teman, dan tempat yang indah ini. Itu sudah cukup. Isabella menunduk. Kata-kata itu membuatnya berpikir. Ia punya gaji besar, terbang ke berbagai negara, tinggal di kota-kota mewah. Tapi seringkali ia merasa kosong. Ardi yang hidup sederhana justru terlihat lebih bahagia darinya. Ada perasaan iri yang tak bisa ia sembunyikan. Kedekatan mereka semakin terlihat ketika suatu sore mereka mendaki Bukit Campuhan. Isabella mulai kelelahan, napasnya terengah-engah. Ardi, saya tidak kuat, katanya sambil berhenti. Ardi mendekat, menawarkan tangannya. Pegang tangan saya. Pelan-pelan, kita pasti sampai. Isabella ragu sebentar, lalu menggenggam tangannya. Sentuhan itu sederhana, tapi ada rasa aman yang tak bisa ia jelaskan. Saat mereka tiba di puncak, matahari mulai turun, langit berubah oranye. Isabella duduk di samping Ardi, matanya berbinar melihat pemandangan. Ini indah sekali, katanya pelan. Ardi tersenyum. Indah, ya. Tapi lebih indah lagi kalau ada orang yang bisa berbagi. Isabella menoleh ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, jantung Isabella berdebar keras. Ada perasaan yang mulai tumbuh, meski ia sendiri takut mengakuinya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Malamnya, Isabella menerima panggilan video dari keluarganya di Spanyol. Ibunya, seorang wanita elegan dengan wajah tegas, langsung bertanya, "Bagaimana liburanmu, Isabella? Semoga kau tidak lupa bahwa kita punya acara keluarga bulan depan." Isabella tersenyum tipis. "Ya, Mama, aku hanya ingin sedikit istirahat di sini." Namun, ketika ibunya bertanya siapa yang sering menemaninya, Isabella spontan menjawab, seorang pemandu wisata lokal. Namanya Ardi. Suasana hening sejenak. Ibunya mengernyit. "Pemandu wisata? Kau bercanda, kan? Isabella, kau pramugari internasional. Kau bisa bertemu banyak pria sukses. Mengapa kau harus dekat dengan orang biasa?" Isabella terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Ia tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Setelah panggilan berakhir, Isabella duduk lama di balkon. Ada rasa bersalah, tapi juga marah. Mengapa dunia selalu menilai seseorang dari status, bukan dari hati? Keesokan harinya, Isabella terlihat murung. Ardi menyadarinya. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya pelan saat mereka duduk di tepi pantai. Isabella hanya menghela napas. "Kadang saya merasa, tidak peduli apa yang saya lakukan, keluarga saya tidak akan pernah puas. Mereka ingin saya memilih jalan yang mereka tentukan." Ardi menatap laut sebentar, lalu berkata, "Saya mengerti. Hidup kadang tidak mudah. Tapi pada akhirnya, hanya kamu yang bisa memilih kebahagiaanmu sendiri." Kata-kata sederhana itu membuat Isabella meneteskan air mata tanpa sadar. Ardi tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya duduk di sampingnya, menemani dalam diam. Diam itu terasa lebih menguatkan daripada 1000 kata. Hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka semakin erat. Isabella mulai berani belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit, meski sering salah ucap. Ardi tertawa setiap kali ia keliru, tapi dengan sabar mengajarinya. Isabella merasa seperti anak kecil lagi, belajar hal-hal sederhana yang membahagiakan. Namun, hubungan mereka mulai menjadi perbincangan. Beberapa tamu hotel melihat kedekatan mereka dan berkomentar. Bahkan teman Ardi sesama pemandu menegur, "Di, hati-hati. Jangan terlalu dekat sama turis. Mereka datang dan pergi. Kamu bisa kecewa nanti."
Ardi hanya tersenyum tipis, tapi dalam hatinya ia mulai ragu. Benarkah Isabella akan pergi begitu saja? Satu malam, mereka makan malam di warung kecil di pinggir jalan. Isabella terlihat menikmati nasi campur dengan lahap. Ardi memperhatikannya sambil tersenyum. "Kamu tidak keberatan makan di tempat sederhana begini?" Isabella menggeleng cepat. "Justru ini yang saya suka. Makanan seperti ini jauh lebih enak daripada restoran mahal." Ucapannya tulus, tapi di dalam hati Ardi muncul keraguan. Apakah ia sungguh-sungguh bisa menerima hidup sederhana ini untuk selamanya? Keraguan itu semakin besar ketika suatu hari Isabella menerima panggilan dari kantornya. Ada tawaran promosi besar, menjadi pramugari senior dengan rute internasional lebih luas. Itu berarti lebih banyak perjalanan, lebih sedikit waktu untuk dirinya sendiri. Isabella bingung. Tawaran itu menggiurkan, tapi ia mulai merasa ingin hidup berbeda, bukan sekadar terbang dari satu kota ke kota lain. Ardi melihat kegelisahan Isabella. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya pelan. Isabella menghela napas panjang. "Saya dapat tawaran pekerjaan. Tapi kalau saya ambil, saya akan semakin sibuk, semakin jauh dari hal-hal seperti ini." Ia menatap Ardi. "Jauh darimu?" Hening sejenak. Ardi menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia merasa kecil. Ia hanyalah pemandu wisata di Bali, sedangkan Isabella punya dunia yang jauh lebih besar. Apa mungkin ia bisa menjadi bagian dari hidup wanita seperti itu? Isabella mencoba menghibur dirinya sendiri dengan perjalanan keesokan harinya. Mereka pergi ke sebuah desa kecil. Di sana, Isabella ikut membantu seorang ibu tua membuat canang sari, persembahan kecil khas Bali. Ia belajar menata bunga dengan tangan gemetar, lalu tersenyum lebar saat berhasil. Ardi memperhatikannya dari jauh. Ia merasa hangat melihat Isabella begitu tulus mencoba memahami budayanya. Saat itu, hatinya kembali yakin. Wanita ini berbeda. Namun, bayangan masalah tetap ada. Keluarga Isabella di Spanyol tidak akan mudah menerima. Teman-teman Ardi pun mulai mengingatkan. Isabella tahu, waktu liburannya semakin singkat. Cepat atau lambat, ia harus kembali ke kehidupannya. Malam itu, Isabella duduk di balkon hotelnya bersama Ardi. Angin malam sepo-sepo membawa aroma laut. Isabella menatap bintang, lalu berkata pelan, "Ardi, kamu pikir hubungan seperti ini bisa bertahan?" Ardi menoleh, menatap matanya dengan serius. "Saya tidak tahu. Tapi kalau kamu mau berjuang, saya juga akan berjuang." Isabella terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk hatinya. Ia sadar, perasaan ini bukan lagi sekadar kagum. Ia benar-benar jatuh cinta. Tapi cinta ini datang dengan harga yang tidak murah, melawan keluarga, melawan perbedaan, melawan ketidakpastian. Malam itu mereka berpisah dengan hati yang campur aduk. Tidak ada janji, tidak ada kepastian. Hanya ada rasa takut kehilangan dan harapan tipis bahwa cinta mereka bisa bertahan. Hari-hari berlalu cepat. Isabella sudah hampir 2 minggu di Bali. Semakin lama ia tinggal, semakin sulit baginya membayangkan meninggalkan tempat itu. Setiap pagi ia merasa bersemangat karena tahu Ardi akan menjemputnya dengan senyum hangat. Rutinitas yang sederhana itu memberi Isabella rasa nyaman yang tidak pernah ia temukan dalam pekerjaannya sebagai pramugari. Suatu sore, setelah seharian berkeliling desa, Ardi mengajak Isabella ke rumah keluarganya di Gianyar. Awalnya Isabella ragu, tapi Ardi meyakinkannya. "Tidak perlu takut. Keluarga saya sederhana, tapi mereka ramah. Mereka akan senang bertemu denganmu." Ketika tiba di rumah kayu sederhana itu, Isabella langsung disambut dengan keramahan. Ibu Ardi, seorang wanita tua berwajah lembut, langsung memeluknya meski mereka tak bisa banyak bicara karena bahasa. Adik perempuan Ardi juga menyambut dengan senyum malu-malu. Isabella merasa terharu. Kehangatan keluarga ini berbeda jauh dengan keluarganya di Spanyol yang kaku dan penuh aturan. Mereka duduk bersama di ruang tamu, makan malam dengan menu sederhana, nasi, sayur, dan ikan goreng.
Isabella makan dengan lahap, membuat Ibu Ardi tersenyum senang. Malam itu, Isabella tertawa lebih banyak daripada biasanya. Ia merasa diterima, seolah sudah menjadi bagian dari keluarga itu. Setelah Isabella pulang ke hotel, Ardi duduk di teras rumahnya sendirian. Ia sadar hatinya sudah jatuh terlalu dalam. Wanita asing yang awalnya hanya turis, kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Tapi di sisi lain, ia juga takut. Bagaimana jika Isabella pergi dan tidak pernah kembali? Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Beberapa hari kemudian, Isabella mengajak Ardi makan malam di sebuah restoran kecil di Ubud. Restoran itu sederhana, tapi suasananya tenang. Di meja itu, Isabella menatap Ardi lama sebelum akhirnya berkata, "Ardi, saya tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Tapi saya merasa, saya jatuh cinta padamu." Ardi terkejut, matanya melebar. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kata itu dari Isabella. "Isabella, kamu yakin? Kamu pramugari, hidupmu besar, dunia kamu luas. Saya hanya pemandu wisata sederhana. Apa kamu yakin dengan perasaanmu?" Isabella mengangguk dengan serius. "Saya sudah bertemu banyak orang. Pria kaya, pria tampan, pria yang sukses. Tapi mereka tidak pernah membuat saya merasa tenang. Denganmu, saya merasa pulang." Kata-kata itu membuat hati Ardi bergetar. Ia meraih tangan Isabella di atas meja, menggenggamnya erat. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi menutupi perasaan. Malam itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan harinya, Isabella menerima panggilan telepon dari ayahnya di Spanyol. Suaranya tegas, bahkan cenderung marah. "Isabella, kami dengar kau terlalu dekat dengan seorang pria lokal di sana. Apakah itu benar?" Isabella terdiam, lalu menjawab jujur, "Ya, ayah. Dia orang yang baik. Namanya Ardi. Saya mencintainya." Hening beberapa detik, lalu suara ayahnya meninggi. "Isabella, apa kau sudah gila? Kau pramugari internasional, kau punya masa depan cerah. Mengapa kau harus jatuh pada seseorang yang bahkan tidak setara denganmu? Bagaimana kau bisa mempermalukan keluarga seperti ini?" Air mata Isabella mengalir. Ia mencoba menjelaskan, tapi ayahnya menutup telepon dengan kasar. Malam itu Isabella menangis di kamar hotelnya. Ardi yang kebetulan menjemput untuk makan malam melihat wajahnya pucat dan matanya bengkak. "Kenapa? Ada apa?" tanyanya cemas. Isabella akhirnya bercerita. Ardi hanya terdiam. Kata-kata ayah Isabella menancap di hatinya juga. Ia merasa dirinya memang tidak pantas. Malam itu, Ardi pulang dengan perasaan hancur. Ia tidak tahu apakah harus melanjutkan hubungan ini atau mundur. Beberapa hari berikutnya, hubungan mereka terasa berbeda. Isabella masih berusaha hangat, tapi Ardi sering terlihat murung. Ia mulai menjaga jarak, tidak lagi banyak bicara. Isabella merasakan perubahan itu. Suatu malam ia langsung bertanya, "Ardi, kenapa kamu berubah? Kamu menjauh dariku." Ardi menunduk. "Karena aku takut, Isabella. Aku takut kau hanya akan terluka. Keluargamu tidak akan pernah menerima aku. Aku hanya orang biasa. Kau pantas dapat yang lebih baik." Isabella memegang tangannya dengan kuat. "Aku tidak peduli dengan semua itu. Aku hanya peduli padamu. Jangan menjauh." Air mata menetes di pipi Isabella. Ardi merasa hancur melihatnya menangis. Ia ingin percaya, tapi keraguan masih menghantui. Perbedaan antara mereka terlalu besar. Bagaimana mereka bisa melawan semua itu? Hari-hari berikutnya, mereka tetap bersama, tapi bayangan masalah selalu ada. Isabella berusaha menunjukkan keseriusannya. Ia bahkan mulai belajar membuat masakan lokal dengan bantuan Ibu Ardi. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi bagian dari hidup Ardi. Namun berita tentang kedekatan mereka mulai menyebar. Beberapa wisatawan lain melihat mereka sering bersama dan mulai bergosip. Bahkan teman-teman Ardi sesama pemandu mulai berkomentar,
kamu jangan terlalu serius, Di. Turis bule tidak pernah benar-benar bertahan. Mereka hanya datang, lalu pergi. Kamu bisa kecewa nanti. Ucapan itu menusuk hati Ardi. Ia mulai ragu lagi. Malam itu, ia duduk sendirian di pantai, menatap laut gelap. Isabella datang menghampirinya, duduk di samping. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya pelan. Ardi menghela napas panjang. "Aku ingin percaya pada kita. Tapi aku takut. Isabella, aku takut kehilanganmu. Aku takut semua ini hanya mimpi." Isabella memegang tangannya erat. "Aku juga takut. Tapi kalau kita sama-sama takut, kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa kita capai. Aku ingin berjuang. Aku ingin bersamamu, Ardi." Hening panjang menyelimuti mereka. Suara ombak menjadi saksi ketulusan itu. Dalam hati, Ardi tahu ia tidak bisa lagi menyangkal. Perasaan ini nyata. Tapi ia juga sadar, perjuangan mereka baru saja dimulai. Malam itu, mereka berdua berjanji untuk mencoba bertahan, apapun yang terjadi. Isabella tahu jalannya tidak mudah. Ardi pun tahu ia harus siap menghadapi cibiran, penolakan, bahkan mungkin perpisahan. Namun satu hal pasti, mereka sudah saling jatuh cinta. Dan cinta itu terlalu kuat untuk diabaikan. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Isabella dan Ardi. Setelah percakapan terakhir dengan ayahnya, Isabella tidak lagi mendapat kabar baik dari keluarganya. Ibunya sempat menghubungi, tapi hanya untuk memohon agar Isabella pulang dan melupakan pria lokal itu. Kata-kata ibunya lembut, tapi tetap terasa seperti belati di dada. "Isabella, kau tahu ayahmu keras kepala. Jangan buat keadaan semakin sulit. Pulanglah. Semua ini hanya sementara, kau akan sadar nanti," ucap ibunya di telepon. Isabella menangis setelahnya. Ia merasa sendirian, meski Ardi selalu berusaha mendampinginya. Namun Ardi sendiri mulai menunjukkan kegelisahan. Suatu malam, setelah menjemput Isabella dari hotel, Ardi mengajaknya ke sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan. Mereka duduk berdua, suasana sunyi, hanya terdengar suara motor yang sesekali melintas. "Isabella," ujar Ardi dengan suara pelan, "aku sudah memikirkan banyak hal. Keluargamu jelas tidak setuju. Teman-temanku juga mengingatkan aku berkali-kali. Mungkin kita memang tidak bisa bersama." Isabella terperanjat. Matanya langsung memerah. "Kamu bilang apa? Jadi semua yang kamu katakan sebelumnya bohong?" Ardi menunduk. "Tidak, aku tidak pernah bohong. Aku memang mencintaimu. Tapi aku realistis. Aku tidak ingin membuatmu berpisah dari keluargamu. Aku juga tidak ingin kamu menyesal nanti karena memilih aku." Isabella menggenggam tangan Ardi dengan kuat. "Kamu tidak mengerti. Aku sudah siap menghadapi apapun. Aku tidak peduli dengan status atau uang. Aku hanya ingin bersamamu. Jangan menyerah, Ardi." Ardi hanya terdiam. Kata-kata Isabella memang menguatkan, tapi bayangan wajah ayahnya yang marah selalu muncul di kepalanya. Ia merasa kecil, tidak berharga, seolah memang tidak layak untuk wanita seperti Isabella. Beberapa hari setelah percakapan itu, masalah semakin rumit. Salah satu rekan kerja Isabella sesama pramugari, bernama Carla, kebetulan juga sedang bertugas di Indonesia dan mendengar kabar tentang hubungan Isabella. Ia langsung menelpon Isabella dengan nada sinis. "Isabella, apa yang kau lakukan? Semua orang membicarakanmu. Seorang pramugari internasional jatuh cinta dengan pemandu wisata? Kau tidak sadar reputasimu bisa hancur." Isabella marah, tapi juga sakit hati. "Carla, aku tidak peduli dengan omongan orang. Ini hidupku. Aku bahagia dengannya." Namun setelah telepon itu, Isabella kembali tertekan. Ia sadar hidupnya tidak bisa lepas begitu saja dari sorotan. Dunia pekerjaannya keras, penuh gosip, dan orang-orang mudah sekali menilai. Ardi pun mulai merasakan dampaknya. Ada beberapa tamu asing yang sengaja bertanya padanya tentang Isabella. Beberapa bahkan tertawa, menganggapnya hanya kisah cinta singkat seorang bule dengan pemandu wisata.
Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Malam-malamnya sering ia habiskan dengan duduk di pantai, memandangi laut, bingung apakah harus melanjutkan atau mundur. Suatu sore, ketika Isabella datang ke rumah Ardi untuk membantu ibunya memasak, Ardi akhirnya bicara jujur. "Isabella, mungkin lebih baik kamu kembali ke Spanyol. Aku tidak ingin melihatmu terus ditekan keluargamu. Aku tidak ingin jadi alasan keluargamu membencimu." Isabella menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ardi, kenapa kamu selalu berpikir begitu? Aku sudah bilang aku memilihmu. Kenapa kamu selalu merasa tidak pantas?" Ardi menghela napas panjang. "Karena itu kenyataannya. Kamu pramugari, hidupmu berkelas, terbiasa dengan dunia besar. Aku hanya orang biasa, penghasilan pas-pasan. Bagaimana nanti kalau kita menikah? Apa kamu yakin bisa hidup sederhana di sini? Aku takut kamu menyesal." Air mata Isabella jatuh. "Aku lebih takut kehilanganmu daripada hidup sederhana. Uang bukan segalanya, Ardi. Kamu adalah rumah bagiku. Kenapa kamu tidak bisa percaya padaku?" Perdebatan itu membuat suasana semakin dingin. Isabella akhirnya pulang dengan hati hancur. Malam itu ia menutup diri di kamar hotel, menangis sejadi-jadinya. Sementara Ardi di rumah, duduk di teras sendirian, merasa bersalah tapi juga yakin bahwa menjauh mungkin lebih baik. Keesokan harinya, Isabella mengambil keputusan. Ia datang menemui Ardi lebih pagi dari biasanya. Wajahnya masih lelah, tapi matanya tegas. "Ardi, dengar aku baik-baik. Aku tidak akan menyerah. Kalau kamu ingin mundur, itu pilihanmu. Tapi aku akan tetap di sini. Aku akan membuktikan kalau cinta kita bisa bertahan." Ardi terdiam, hatinya bergejolak. Di satu sisi, ia bangga melihat keberanian Isabella. Di sisi lain, ia masih merasa dihantui rasa tidak layak. Beberapa minggu berlalu, hubungan mereka tetap dijalani dengan penuh keraguan. Kadang mereka bahagia saat berjalan berdua, tapi bayangan masalah selalu ada. Hingga akhirnya, kabar mengejutkan datang. Ayah Isabella sendiri datang ke Bali. Isabella baru tahu dari ibunya lewat telepon. "Ayahmu dalam perjalanan. Dia ingin bicara langsung denganmu. Persiapkan dirimu, Isabella." Kabar itu membuat Isabella panik. Ardi pun merasa perutnya melilit. Bayangan bertemu langsung dengan ayah Isabella membuatnya takut setengah mati. Hari itu, ketika ayah Isabella tiba di hotel tempat putrinya menginap, suasana langsung tegang. Pria Spanyol itu tinggi besar, berwajah tegas, dan sorot matanya tajam. Ia langsung memeluk putrinya, lalu menatap Ardi dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan merendahkan. "Inikah pria yang membuatmu melawan keluargamu?" tanyanya sinis. Isabella mencoba menenangkan. "Ayah, dengarkan aku dulu. Ardi orang baik. Dia mencintaiku dengan tulus." Namun sang ayah tidak peduli. Ia langsung mengeluarkan paspor Isabella dari tasnya dan meletakkannya di meja. "Besok kau pulang bersamaku. Tidak ada diskusi lagi." Isabella terkejut. "Tidak, ayah. Aku tidak akan pergi. Aku mencintainya." Wajah ayahnya memerah karena marah. "Isabella, kau membuat malu keluarga. Apakah kau rela menghancurkan masa depanmu demi pria ini? Dia tidak punya apa-apa. Apa yang bisa dia berikan padamu?" Kata-kata itu menusuk hati Ardi dalam-dalam. Ia menunduk, tidak sanggup menatap Isabella. Semua keraguan yang ia pendam seolah terbukti benar. Isabella mencoba bertahan. "Ayah, aku tidak peduli dengan semua itu. Aku sudah dewasa, aku bisa memilih hidupku sendiri." Tapi ayahnya tidak mendengar. Malam itu berakhir dengan pertengkaran besar. Isabella menangis, Ardi merasa hancur, dan ayahnya tetap bersikeras memaksa putrinya pulang. Setelah ayahnya pergi ke kamarnya, Ardi menatap Isabella dengan mata penuh air. "Mungkin ayahmu benar. Aku tidak pantas untukmu. Aku tidak ingin menjadi alasan keluargamu membencimu. Lebih baik aku pergi." Isabella memeluknya erat. "Jangan bilang begitu. Jangan tinggalkan aku, Ardi.
Aku butuh kamu. Namun dalam hati, Ardi sudah membuat keputusan. Ia merasa tidak ada jalan lain selain mengorbankan perasaannya demi kebaikan Isabella. Malam itu menjadi titik terendah hubungan mereka. Isabella menangis seakan dunia runtuh, sementara Ardi merasa seperti pecundang yang harus melepaskan wanita yang ia cintai. Beberapa bulan setelah kecelakaan itu, keadaan Isabella mulai membaik. Luka di tangan dan kakinya sudah sembuh, meski masih ada bekas yang tersisa. Selama masa pemulihan, Ardi tidak pernah meninggalkannya. Sikap itu membuat Isabella semakin yakin bahwa pilihannya tidak salah. Hubungan mereka semakin kuat, bahkan ayah Isabella yang dulu keras kepala mulai menerima kenyataan. Meskipun ia tidak sepenuhnya setuju, ia tidak lagi menghalangi hubungan itu. Ia hanya berpesan agar Ardi benar-benar bisa menjaga anaknya. Isabella lega, karena setidaknya ia tidak harus terus bertengkar dengan keluarganya. Hari-hari berjalan lebih tenang. Isabella kembali bekerja sebagai pramugari, sementara Ardi tetap menjadi pemandu wisata. Meski jarang bertemu karena Isabella sering terbang ke luar negeri, mereka tetap saling menguatkan lewat telepon dan pesan singkat. Setiap kali Isabella pulang ke Bali, Ardi selalu menjemputnya di bandara dengan senyum lebar. Suatu sore, ketika mereka duduk di pantai menatap matahari terbenam, Isabella menggenggam tangan Ardi. Aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Hidup ini terlalu singkat untuk menunda-nunda. Aku ingin menikah denganmu, Di, kata Isabella dengan suara mantap. Ardi terkejut, tapi hatinya dipenuhi rasa haru. Kamu yakin, Isa? Aku hanya bisa memberimu hidup sederhana. Tidak ada rumah besar, tidak ada kemewahan. Isabella menatapnya dalam-dalam. Aku tidak butuh semua itu. Aku hanya butuh kamu. Rumah besar tidak berarti apa-apa kalau aku tidak bahagia di dalamnya. Ardi menahan air mata. Ia merasa beruntung bisa dicintai oleh perempuan sekuat Isabella. Akhirnya ia pun mengangguk. Kalau begitu, mari kita wujudkan. Mereka sepakat untuk menikah dengan adat Bali, sebagai bentuk penghormatan pada tanah tempat mereka dipertemukan. Keputusan itu membuat hati Ardi bangga, sekaligus gugup. Bagi keluarganya, itu adalah kehormatan besar, tapi juga tanggung jawab yang tidak kecil. Persiapan pernikahan pun dimulai. Keluarga Ardi sibuk mengurus segala keperluan adat, mulai dari sesajen, pakaian, hingga upacara yang harus dilakukan. Isabella belajar dengan sabar setiap detailnya. Ia mengenakan kebaya, berlatih cara membawa sesajen, dan mendengarkan penjelasan para tetua dengan penuh perhatian. Tidak semua orang mendukung. Beberapa tetangga mencibir, menyebut bahwa Isabella hanya akan main-main dan tidak mungkin betah hidup sederhana. Ada juga yang mengatakan pernikahan mereka tidak akan bertahan lama. Namun Isabella menghadapinya dengan senyum. Ia tidak mau membiarkan omongan orang merusak kebahagiaannya. Hari pernikahan akhirnya tiba. Desa tempat Ardi tinggal ramai sekali. Warga berbondong-bondong datang, penasaran melihat pernikahan seorang pramugari bule dengan pemandu wisata sederhana. Suasana penuh warna, dengan hiasan bunga, kain-kain khas Bali, dan gamelan yang berbunyi meriah. Isabella tampil cantik dalam busana adat Bali lengkap dengan hiasan kepala yang megah. Meski berat, ia tetap tersenyum. Ardi mengenakan pakaian adat dengan sorban di kepalanya. Wajahnya tegang, tapi matanya berbinar bahagia. Upacara dimulai dengan doa dan ritual adat. Isabella mengikuti setiap langkah dengan serius, meski beberapa kali ia hampir salah gerakan. Ardi menggenggam tangannya, menuntunnya dengan lembut. Semua orang bisa melihat betapa mereka saling melengkapi. Ayah Isabella datang dari Spanyol untuk menghadiri pernikahan itu. Meski awalnya canggung, akhirnya ia berdiri di hadapan semua orang dan memberi restu. Aku dulu menolak hubungan ini karena aku takut putriku menderita. Tapi setelah melihat keteguhan hatinya, aku tahu dia membuat pilihan yang benar. Aku serahkan anakku pada Ardi. Kata-kata itu membuat Isabella menangis haru. Ia memeluk ayahnya erat, lalu menatap Ardi dengan penuh cinta. Ardi sendiri hampir tidak bisa menahan air matanya. Baginya, itu adalah hadiah terbesar,
restu dari seorang ayah yang dulu sangat membencinya. Setelah upacara selesai, pesta dimulai. Musik gamelan berpadu dengan tawa dan canda para tamu. Isabella menari bersama wanita-wanita desa, meski gerakannya masih kaku. Semua orang bertepuk tangan melihat usahanya. Ardi berdiri di samping, tidak berhenti tersenyum bangga. Namun, kebahagiaan itu bukan berarti tanpa cobaan. Beberapa orang masih berbisik-bisik, meragukan masa depan mereka. Tapi Isabella tidak peduli. Ia menari, tertawa, dan menggenggam tangan suaminya erat-erat. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Ardi dan Isabella duduk di teras rumah sederhana mereka. Bulan bersinar terang, angin malam berhembus pelan. "Sekarang kita sudah resmi suami istri," kata Ardi sambil menatap bintang. Isabella menyandarkan kepalanya di bahu Ardi. "Aku merasa ini awal baru. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita nanti. Aku ingin mereka tumbuh dengan cinta, belajar dari dua budaya, dan tahu bahwa kebahagiaan tidak diukur dari harta." Ardi tersenyum, hatinya hangat. "Aku berjanji akan selalu ada untukmu, Isa, sampai kapanpun." Isabella menatapnya dengan mata berbinar. "Dan aku akan selalu jadi pemandu hidupmu, seperti kamu jadi pemandu wisata yang membawaku mengenal Bali dulu. Tapi kali ini, aku pemandu untuk hidup kita berdua, untuk anak-anak kita nanti." Mereka berdua tertawa kecil, lalu terdiam menikmati keheningan malam. Tidak ada janji berlebihan, hanya cinta yang nyata. Hari-hari berikutnya tidak selalu mudah. Isabella tetap bekerja sebagai pramugari, sementara Ardi terus menjadi pemandu wisata. Tapi mereka saling melengkapi. Ketika Isabella pulang, ia membantu Ardi bekerja. Ketika Ardi lelah, Isabella menjadi penyemangat. Mereka belajar menerima kesulitan sebagai bagian dari perjalanan. Hidup sederhana, tapi penuh cinta dan kebersamaan. Bagi Isabella, itu lebih berharga dari semua kemewahan yang pernah ia kenal. Tahun-tahun berlalu, hingga akhirnya mereka dikaruniai anak-anak. Rumah sederhana itu dipenuhi tawa kecil dan tangisan bayi. Ardi menjadi ayah yang sabar, Isabella menjadi ibu yang penuh kasih. Dan di mata orang-orang yang dulu meragukan mereka, kisah Ardi dan Isabella berubah menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati mampu mengalahkan perbedaan, tekanan, bahkan luka. Pernikahan adat Bali mereka yang dulu dianggap mustahil kini dikenang sebagai kisah cinta yang menginspirasi banyak orang. Bagi Ardi dan Isabella, hidup bukan lagi tentang status atau harta, melainkan tentang pilihan untuk tetap bertahan bersama dalam susah maupun senang. Malam demi malam, mereka selalu kembali duduk di teras rumah, menatap langit, saling berpegangan tangan, dan tersenyum. Karena pada akhirnya, cinta mereka bukan sekadar kisah, melainkan perjalanan panjang yang membuat mereka menjadi satu. Tamat. Beberapa bulan setelah kecelakaan itu, keadaan Isabella mulai membaik. Luka di tangan dan kakinya sudah sembuh, meski masih ada bekas yang tersisa. Selama masa pemulihan, Ardi tidak pernah meninggalkannya. Sikap itu membuat Isabella semakin yakin bahwa pilihannya tidak salah. Hubungan mereka semakin kuat, bahkan ayah Isabella yang dulu keras kepala mulai menerima kenyataan. Meskipun ia tidak sepenuhnya setuju, ia tidak lagi menghalangi hubungan itu. Ia hanya berpesan agar Ardi benar-benar bisa menjaga anaknya. Isabella lega, karena setidaknya ia tidak harus terus bertengkar dengan keluarganya. Hari-hari berjalan lebih tenang. Isabella kembali bekerja sebagai pramugari, sementara Ardi tetap menjadi pemandu wisata. Meski jarang bertemu karena Isabella sering terbang ke luar negeri, mereka tetap saling menguatkan lewat telepon dan pesan singkat. Setiap kali Isabella pulang ke Bali, Ardi selalu menjemputnya di bandara dengan senyum lebar. Suatu sore, ketika mereka duduk di pantai menatap matahari terbenam, Isabella menggenggam tangan Ardi. "Aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Hidup ini terlalu singkat untuk menunda-nunda. Aku ingin menikah denganmu, Di," kata Isabella dengan suara mantap. Ardi terkejut, tapi hatinya dipenuhi rasa haru. "Kamu yakin, Isa? Aku hanya bisa memberimu hidup sederhana. Tidak ada rumah besar,
Tidak ada kemewahan. Isabella menatapnya dalam-dalam. Aku tidak butuh semua itu. Aku hanya butuh kamu. Rumah besar tidak berarti apa-apa kalau aku tidak bahagia di dalamnya. Ardi menahan air mata. Ia merasa beruntung bisa dicintai oleh perempuan sekuat Isabella. Akhirnya ia pun mengangguk. Kalau begitu, mari kita wujudkan. Mereka sepakat untuk menikah dengan adat Bali sebagai bentuk penghormatan pada tanah tempat mereka dipertemukan. Keputusan itu membuat hati Ardi bangga, sekaligus gugup. Bagi keluarganya, itu adalah kehormatan besar, tapi juga tanggung jawab yang tidak kecil. Persiapan pernikahan pun dimulai. Keluarga Ardi sibuk mengurus segala keperluan adat, mulai dari sesajen, pakaian, hingga upacara yang harus dilakukan. Isabella belajar dengan sabar setiap detailnya. Ia mengenakan kebaya, berlatih cara membawa sesajen, dan mendengarkan penjelasan para tetua dengan penuh perhatian. Tidak semua orang mendukung. Beberapa tetangga mencibir, menyebut bahwa Isabella hanya akan main-main dan tidak mungkin betah hidup sederhana. Ada juga yang mengatakan pernikahan mereka tidak akan bertahan lama. Namun Isabella menghadapinya dengan senyum. Ia tidak mau membiarkan omongan orang merusak kebahagiaannya. Hari pernikahan akhirnya tiba. Desa tempat Ardi tinggal ramai sekali. Warga berbondong-bondong datang, penasaran melihat pernikahan seorang pramugari bule dengan pemandu wisata sederhana. Suasana penuh warna, dengan hiasan bunga, kain-kain khas Bali, dan gamelan yang berbunyi meriah. Isabella tampil cantik dalam busana adat Bali lengkap dengan hiasan kepala yang megah. Meski berat, ia tetap tersenyum. Ardi mengenakan pakaian adat dengan sorban di kepalanya. Wajahnya tegang, tapi matanya berbinar bahagia. Upacara dimulai dengan doa dan ritual adat. Isabella mengikuti setiap langkah dengan serius, meski beberapa kali ia hampir salah gerakan. Ardi menggenggam tangannya, menuntunnya dengan lembut. Semua orang bisa melihat betapa mereka saling melengkapi. Ayah Isabella datang dari Spanyol untuk menghadiri pernikahan itu. Meski awalnya canggung, akhirnya ia berdiri di hadapan semua orang dan memberi restu. Aku dulu menolak hubungan ini karena aku takut putriku menderita. Tapi setelah melihat keteguhan hatinya, aku tahu dia membuat pilihan yang benar. Aku serahkan anakku pada Ardi. Kata-kata itu membuat Isabella menangis haru. Ia memeluk ayahnya erat, lalu menatap Ardi dengan penuh cinta. Ardi sendiri hampir tidak bisa menahan air matanya. Baginya, itu adalah hadiah terbesar, restu dari seorang ayah yang dulu sangat membencinya. Setelah upacara selesai, pesta dimulai. Musik gamelan berpadu dengan tawa dan canda para tamu. Isabella menari bersama wanita-wanita desa, meski gerakannya masih kaku. Semua orang bertepuk tangan melihat usahanya. Ardi berdiri di samping, tidak berhenti tersenyum bangga. Namun, kebahagiaan itu bukan berarti tanpa cobaan. Beberapa orang masih berbisik-bisik, meragukan masa depan mereka. Tapi Isabella tidak peduli. Ia menari, tertawa, dan menggenggam tangan suaminya erat-erat. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Ardi dan Isabella duduk di teras rumah sederhana mereka. Bulan bersinar terang, angin malam berhembus pelan. Sekarang kita sudah resmi suami istri, kata Ardi sambil menatap bintang. Isabella menyandarkan kepalanya di bahu Ardi. Aku merasa ini awal baru. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita nanti. Aku ingin mereka tumbuh dengan cinta, belajar dari dua budaya, dan tahu bahwa kebahagiaan tidak diukur dari harta. Ardi tersenyum, hatinya hangat. Aku berjanji akan selalu ada untukmu, Isa, sampai kapanpun. Isabella menatapnya dengan mata berbinar. Dan aku akan selalu jadi pemandu hidupmu, seperti kamu jadi pemandu wisata yang membawaku mengenal Bali dulu. Tapi kali ini, aku pemandu untuk hidup kita berdua, untuk anak-anak kita nanti. Mereka berdua tertawa kecil, lalu terdiam menikmati keheningan malam. Tidak ada janji berlebihan, hanya cinta yang nyata. Hari-hari berikutnya tidak selalu mudah. Isabella tetap bekerja sebagai pramugari, sementara Ardi terus menjadi pemandu wisata.
Tapi mereka saling melengkapi. Ketika Isabella pulang, ia membantu Ardi bekerja. Ketika Ardi lelah, Isabella menjadi penyemangat. Mereka belajar menerima kesulitan sebagai bagian dari perjalanan. Hidup sederhana, tapi penuh cinta dan kebersamaan. Bagi Isabella, itu lebih berharga dari semua kemewahan yang pernah ia kenal. Tahun-tahun berlalu, hingga akhirnya mereka dikaruniai anak-anak. Rumah sederhana itu dipenuhi tawa kecil dan tangisan bayi. Ardi menjadi ayah yang sabar, Isabella menjadi ibu yang penuh kasih. Dan di mata orang-orang yang dulu meragukan mereka, kisah Ardi dan Isabella berubah menjadi bukti nyata bahwa cinta sejati mampu mengalahkan perbedaan, tekanan, bahkan luka. Pernikahan adat Bali mereka yang dulu dianggap mustahil kini dikenang sebagai kisah cinta yang menginspirasi banyak orang. Bagi Ardi dan Isabella, hidup bukan lagi tentang status atau harta, melainkan tentang pilihan untuk tetap bertahan bersama dalam susah maupun senang. Malam demi malam, mereka selalu kembali duduk di teras rumah, menatap langit, saling berpegangan tangan, dan tersenyum. Karena pada akhirnya, cinta mereka bukan sekadar kisah, melainkan perjalanan panjang yang membuat mereka menjadi satu. Tamat.